Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin, haleluya saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 atau pada tanggal 27 Sivan 5782, diambil dari kitab Bilangan 18 ayat 4 sampai 5 yang berkata demikian saudaraku. Dan mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan memegang tanggung jawab kemah pertemuan untuk seluruh pelayanan kemah itu. Dan orang asing tidak boleh mendekat kepadamu. Dan kamu harus memegang tanggung jawab tempat kudus dan tanggung jawab atas mesbah, supaya tidak ada lagi murka atas Bani Israel. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca ini adalah tentang kewajiban imam dan kaum Lewi, saudaraku. Bapak Ibu menetapkan hal ini, saudaraku, tentang bagaimana tugas-tugas dan tanggung jawab di tabernakel atau kemah suci yang Bapak Yahweh tetapkan saat mereka dalam perjalanan di padang gurun ini, saudaraku. Dan terbagi menjadi 3 dalam hal ini. Yang pertama, saudaraku, adalah para imam yang secara langsung. Imam adalah dari suku Lewi, saudaraku. Dan ini adalah Imam Harun yang pertama sekali mendapatkan tanggung jawab wewenang terhadap kemah suci, khususnya untuk ruang Maha Kudus, saudaraku, dan ruang kudus. Ini adalah tanggung jawab dari suku Lewi, yaitu kelompok Imam Harun ini, saudaraku. Namun tanggung jawab pekerjaan kepada yang lain, baik sebagian dari ruang kudus maupun pelataran, ini adalah diberikan kepada suku Lewi yang lain, yang dibagi menjadi kelompok-kelompok masing-masing, saudaraku, untuk mengambil pelayanan. Hal ini dapat juga kita lihat bagaimana di kitab Lukas dan diteruskan tentang sosok Zakaria, saudaraku. Zakaria dari kelompok Abia yang merupakan dari suku Lewi, yang tugasnya melakukan pembakaran pendupaan di kitab Lukas 2 tentang hal ini, saudaraku. Karena lewat tugas-tugas Zakaria ini, saudaraku, maka dapat kita tentukan kapan Adonai Yeshua HaMashiach itu lahir, saudaraku. Hal inilah yang diteruskan, sehingga pada awalnya di pertemuan kemah suci ini, yaitu tugas yang diberi tanggung jawab langsung oleh Bapa Yahweh ini dikerjakan oleh mereka. Dan kelompok yang ketiga adalah bani lain, saudaraku. Untuk bani lain tidak boleh masuk ataupun mengambil bagian dalam pelayanan di kemah suci ini. Jadi terbagi menjadi 3, imam besar yang merupakan imam besar yang merupakan bagian dari suku Lewi, yaitu Imam Harun dan anak-anaknya mengambil pelayanan di kemah suci ini, yaitu ruang Maha Kudus dan juga mesbah yang ada di ruang kudus, saudaraku. Sementara kelompok yang kedua adalah kelompok-kelompok suku Lewi yang lainnya mendapat tugas sebagian di ruang kudus dan sebagian di pelataran, saudaraku. Dan untuk yang ketiga adalah bani lain, itu tidak boleh mengambil bagian pelayanan di tempat ini, saudaraku, di tabernakel ini. Saudaraku, hal yang menjadi relevansi di dalam kehidupan kita sekarang, bicara tentang tugas tanggung jawab imam dan para suku Lewi ini, tentu mengarah kepada pekerja-pekerja di dalam kehilat atau gereja, saudaraku. Dan di sini juga sama, gereja melakukan hal yang sama. Ada yang menjadi bagian pelayanan sebagai pelayanan inti, ada sebagian pelayanan yang menjadi pelayanan musik, demikian, saudaraku. Dan juga ada yang pelayan kebersihan, multimedia, dan juga pelayan yang lain, saudaraku, yang mengambil bagian. Itu semua memiliki tujuan dan makna adalah agar pelaksanaan ibadah dilakukan dengan baik, dengan tertib, dan tentu dengan sukacita dan juga dengan lawatan daripada Bapa Yahweh, sehingga seluruh jemaat yang datang juga dapat merasakan bahwa ibadah itu, dapat menikmati ibadah itu dengan penuh sukacita dan penuh tentu
melihat sesuatu yang tertib yang baik. Tentu ini merupakan gambaran juga seperti halnya yang Bapak Yahweh tetapkan di kemah suci ini, saudaraku. Saudaraku, lewat hal itu maka peran daripada pelayan-pelayan maka disinilah mengambil peran, saudaraku, untuk satu sama lain dan semuanya memiliki visi yang sama untuk pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang ketiga, saudaraku, yang keempat di sini dikatakan terakhir bahwa supaya tidak ada lagi murka atas Bani Israel. Ternyata pada waktu itu dari kemah suci ini merupakan sesuatu hal yang sentral, saudaraku, untuk menentukan bagaimana nasib bangsa Israel pada waktu itu. Bila sesuatu terjadi yang memang tidak sesuai di kemah ini, saudaraku, maka berdampak kepada rakyatnya, saudaraku. Jadi artinya betapa posisi kemah pertemuan dan pelayanan ini memiliki posisi yang strategis dihadapkan dengan bagaimana juga keadaan penduduk pada waktu itu. Relevansi hal ini di dalam zaman kita sekarang memang tidak seperti itu, saudaraku. Karena khususnya di negara kita Indonesia ini, bahwa kehilat atau gereja ini adalah sesuatu hal yang tidak mau mengambil peran secara langsung terhadap kenegaraan, saudaraku. Namun bersifat lokal yang tujuannya adalah membangun kerohanian masyarakat Indonesia atau orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan di dalam bacaan renungan Torah ini. Sehingga mari kita saling menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan masing-masing yang sudah menjadi bagian tugas tanggung jawab, dan juga untuk seluruh jemaat juga bersama-sama mendoakan, mengambil bagian sesuai dengan tanggung jawab sebagai jemaat, saudaraku, untuk dapat bersama-sama berkolaborasi antara pemimpin, pelayan, dan juga jemaat melakukan ibadah-ibadah yang sudah Bapak tetapkan untuk kemuliaan, hormat, dan kuasa bagi Bapa Yahweh. Dan inilah yang kita lakukan secara terus-menerus, melakukan ini sampai kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach kedua kali, ataupun sampai kita dipanggil secara pribadi ke hadapan Bapa Yahweh. Kenapa? Karena lewat inilah juga menjadi suatu standar bahwa kita memang mengasihi Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan janji keselamatan yang pasti hanya satu, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.